I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Wistoria. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Charles yang saat ini sedang dalam perlariannya. Dia mengatakan, "Mengamuklah dan saling bunuh kalian semua. Aku tetap tidak peduli. Ketika kalian bertarung seperti orang idiot, aku akan membuat Baal menjadi milikku," ucapnya sambil menuju ke tempat yang ingin ditujunya. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun merasa ada yang aneh, karena ada sebuah prototipe golem yang saat ini telah diaktifkan dan baru saja menghancurkan tembok menara. Orang-orang saat itu merasa penasaran tentang tempat apa yang sebenarnya ditujunya. Apakah dia menuju ke tempat Magia Vander? Karena alasan itu, seseorang harus segera menghentikan Charles. Will yang melihat kejadian itu pun merasa sangat panik karena sepertinya Charles akan menggunakan kekuatan itu untuk mencapai puncak menara. Tapi menurut Rihanna, dia juga harus segera mengurus Charles sebelum dia berhasil mendekati puncak menara. Jika tidak, semuanya pasti akan berakhir. Mereka semua sangat terkejut karena nggak ada satupun yang bisa memprediksi rencana dari Charles yang ternyata telah mengincar puncak menara sejak awal. Tiba-tiba Will mulai menyadari sesuatu yang bergerak dari ujung. Itu adalah sosok berjubah yang selama ini selalu mengawasi Will. Dia saat itu menatap ke arah Will. Will saat itu juga mulai menyadari kemungkinan besar itu adalah orang yang selama ini mengawasinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sosok berjubah itu melancarkan serangan sihir ke arah Will dan juga Rihanna. Tapi anehnya, serangan itu malah meleset ke belakang mereka. Rihanna yang melihat kejadian itu penasaran dan bilang, sepertinya dia sengaja melesetkan serangannya. Kenapa dia malah menyerang dari belakang kita? Dan ketika mereka melihatnya baik-baik, ternyata dua orang Gothia yang ada di belakang Will dan juga Rihanna terkena serangan itu. Orang itu ternyata melancarkan serangan ke arah pasukan Gothia. Dan ketika sosok misterius itu membuka jubahnya, ternyata itu tidak lain adalah Warner Sensei. Warner Sensei saat itu bilang sama Will, "Will, sepertinya masalah masih selalu mengikutimu kemanapun kau pergi." Mengetahui bahwa orang yang selama ini mengawasinya tidak lain adalah Warner Sensei, Will beneran terkejut banget karena dia juga nggak nyangka kalau Warner Sensei ternyata selama ini membantu mereka, bahkan lebih melindungi mereka dari balik bayang-bayang. Warner Sensei saat itu ngungkapin, "Setelah apa yang terjadi pada Emma, sudah kuputuskan kalau kalian membutuhkan perlindungan atau mata-mata perlu diperkuat. Jadi tidak cukup bagi penyihir untuk melakukan tugas ini, dan karena alasan itu kami pun dipanggil untuk melakukan tugas kecil ini," ucapnya kepada sosok Will. Ternyata karena alasan itu juga, ada beberapa guru dari akademi yang ternyata juga ikut dalam melindungi murid-murid ini. Will dan juga Rihanna saat itu terkejut tentang siapa yang dimaksudkan oleh Warner Sensei. Dan tiba-tiba dua orang Gothia pun mulai membuka topengnya. Mereka pun saat itu mengatakan, "Hei orang-orang bodoh, kalian kira kalian bisa leluasa jika ada kami?" Dan ketika membuka topengnya, orang yang membuka topengnya itu tidak lain adalah Edward Sensei dan juga Eliza Sensei. Mereka berdua telah tiba di dalam menara. Eliza saat itu mencoba untuk meledek Edward dengan mengatakan bahwa strategi kreatifnya itu sangat luar biasa karena memberikan nama sesuai kodenya. Dan itu juga merupakan ide dari Edward. Edward yang ngedengar kata-kata kayak gitu langsung kesel dan bilang sama Eliza, "Diamlah kau lintas sialan, aku tidak mau mendengar apapun dari pengisap darah yang sangat keji." Mendengar kata-kata seperti itu, Eliza langsung ngerasa kesel dan langsung berdiri di samping Edward sambil bilang, "Panggil aku dengan nama itu lagi, kau akan berakhir."
Dan ini akan menjadi hari terakhirmu, ucapnya sambil melancarkan serangan. Serangan pun saat itu langsung dilancarkan. Tapi serangan ini tidak diarahkan ke arah Edward, melainkan ke arah petinggi-petinggi Gothia yang masih tersisa. Wagner Sensei saat itu langsung minta maaf sama Will karena mereka juga sebenarnya sempat terlambat. Tapi mengatakan kepada Will dan juga Rihanna, kerja bagus karena sudah menahan semuanya. Jadi serahkan sisanya di sini kepada kami. Sedangkan untuk Charles, kuserahkan dia pada kalian berdua. Ucapnya sambil mensummon sebuah naga. Itu adalah naga summoner milik Wagner. Melihat kejadian itu, Rihanna pun sangat terkejut dengan sosok naga kuat yang merupakan summoning dari sosok Sensei Wagner. Dia saat itu mengatakan, aku nggak nyangka bisa ngelihat naga legendaris Lindur. Dia jauh lebih keren jika dilihat secara langsung. Saat itu, Wagner langsung menyerahkan kendalinya kepada sosok Rihanna dan bilang, kalau begitu, kau pasti bisa mengejarnya, Nona pemegang rekor. Serahkan sisanya kepada kami dan kalian harus menangkap sialan itu. Ucapnya kepada Rihanna dan juga Will. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rihanna pun langsung meminta Will untuk memegangnya secara erat karena mereka bakalan ngebut. Will yang ngedengar kata-kata seperti itu langsung memeluk Rihanna. Yang bikin Rihanna saat itu langsung salting banget. Dia langsung bilang sama Will, Will, kau memegangku terlalu erat. Kau bahkan bukan pacarku. Aku bisa mati jika kau terus seperti ini. Ucapnya sambil ngerasa malu banget. Sedangkan Will yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Rihanna pun bilang, apa yang sedang kau bicarakan Rihanna? Kita harus segera mengejarnya. Hei Rihanna, kenapa malah bengong? Bangunlah, misil itu sudah mengarah ke arah kita. Ucapnya kepada Rihanna yang saat itu salting. Rihanna saat itu langsung mencoba untuk menghentikan kesaltingannya sambil bilang di dalam hati, aku harus menguatkan diriku. Jika tidak, Will bisa jatuh. Karena alasan itu, aku merupakan seorang kesatria terhormat. Jadi aku tidak boleh bertindak seperti ini. Baiklah Will, pegang sekuat mungkin, ucapnya kepada Will. Naga itu bahkan sampai bingung menanggapi apa yang dilakukan Will dan juga Rihanna. Di momen-momen sulit seperti ini mereka berdua bahkan masih sempat bercanda. Sedangkan di sisi lain, Wagner Sensei pun saat itu memandang ke arah mereka berdua mengharapkan keselamatan mereka. Jadi sebelumnya ternyata Wagner Sensei udah sempat pengen bantu Will, tapi dihentiin sama Finn karena Finn masih pengen tahu dan ngelihat apa yang akan terjadi jika seandainya tidak ada seseorang yang membantunya ketika melawan Seth. Karena alasan itu, dia nggak membantu Will sebelumnya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita mulai diperlihatkan Charles yang pada akhirnya mulai terkejar oleh kelompok Will dan juga Rihanna. Tapi Charles saat itu melepaskan kekuatan besar sambil mengatakan, kalian generasi bodoh yang tidak tahu kapan harus menyerah. Thunder saat itu langsung diaktifkan. Serangan petir langsung menghujani seluruh tubuh Will dan juga Rihanna yang ada di atas naga itu. Ini mulai menghambat pergerakan dari naga yang ditunggangi oleh Rihanna. Karena pergerakan mereka harus sambil menghindari semua misil yang dilancarkan oleh sosok Charles. Tapi tiba-tiba ketika ada satu serangan yang nggak bisa dihindari, muncullah sosok misterius. Itu adalah Guardian. Dan orang yang telah memanggil Guardian itu ternyata tidak lain adalah Sion. Sion saat itu berteriak dan mengatakan, maju terus Rihanna, hajar si ante-ante sialan itu. Bernie yang ngelihat kejadian itu tentang sosok yang dipanggil oleh Sion benar-benar terpukau. Bentuk Falcon keluarga Ulster yang belum pernah kulihat. Bagaimana kau menciptakannya? Apakah ini karena kekuatan persahabatan? Memang hebat bukan Master Sion? Ucapnya kepada sosok Sion. Sion yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun langsung ngerasa malu banget. Karena makin lama Bernie makin banyak ngejek dirinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia juga berteriak ke arah Will dan mengatakan, aku sudah membuka jalan untukmu. Jadi pergi dan cepat selesaikan, kerjakan tugasmu, dasar badut berkepala petir. Ucapnya kepada Will yang membuat Will saat itu tersenyum dan mengatakan, seperti halnya aku, hanya ada satu cara pergi dari sini. Terima kasih Sion, kami akan mengusahakannya, aku berjanji padamu. Ucapnya kepada sosok Sion dan mengajak Rihanna untuk segera pergi dari tempat ini. Scene kemudian berpindah ke tempat Aaron berada. Kita kemudian diperlihatkan Iris yang ternyata telah tiba di tempat itu. Dia menceritakan kepada Aaron bahwa Charles menjadi dalangnya. Bahkan gak ada yang mengira bahwa Charles akan melakukan itu.
Bahkan gak ada yang menduga bahwa tujuan dari Charles sebenarnya adalah mendekati Baal. Dan jujur aja, apa yang direncanakan oleh Aaron ternyata juga meleset. Dia nggak nyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Di tengah obrolan-obrolan di mana Iris meminta Aaron untuk mengakhiri kegelapan ini, tiba-tiba masuklah Finn ke ruangan itu dan bilang, "Kenapa malah terburu-buru seperti itu? Ayo kita lihat akhirnya aja." Melihat kedatangan dari Finn, Iris ngerasa nggak senang dan bilang, "Invest, apa yang kau lakukan di sini?" Karena saat itu namanya nggak dipanggil, Finn ngerasa kesel banget dan bilang, "Karena kau tidak mau memanggilku Finn, maka aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu juga." Hei Aaron, kau tidak pernah bosan mengatur siasat bukan? Ngomong-ngomong, aku punya penawaran untukmu. Bagaimana kalau santai sejenak dan menonton saja? Aku tahu dirimu, tapi aku juga penasaran bagaimana reaksi Baal terhadap pedang nanti. Ucapnya sambil tersenyum ke arah Aaron. Aaron yang ngedengar kata-kata kayak gitu dari Finn bahkan nggak bisa mengatakan apapun dan hanya menutup matanya. Scene kemudian berpindah menampilkan Charles. Kita diperlihatkan Charles yang pada akhirnya sampai di depan puncak menara dengan Kalios panel yang saat ini telah didapatkannya. Dia melihat sebuah gerbang yang sangat aneh dan diikuti oleh Will dan juga Rihanna yang saat itu ada di belakangnya. Will dan juga Rihanna terus mengikuti Charles sampai mereka di sebuah ruangan. Dan ketika di ruangan itu, Will mengatakan di dalam hatinya, "Aku nggak pernah pergi ke atas menara sebelumnya, tapi tetap saja aku bisa merasakan ada yang aneh tentang tempat ini. Dan apapun itu membuatku merasa merinding." Dan ketika mereka membuka pintu itu, kita diperlihatkan Charles yang sudah berada tepat di depan Baal. Baal ternyata bukanlah sebuah kunci, melainkan sosok raksasa yang saat itu sedang diikat oleh rantai. Ternyata Baal sejatinya adalah perwujudan monster itu sendiri. Kita kemudian diperlihatkan Charles yang mengatakan, "Ini dia, semuanya ada di sini. Kunci menuju akhir akan segera dimulai. Raja para bala tentara surgawi dan raja kehancuran Baal." Ternyata Baal adalah sebutan dari raja kehancuran yang saat ini sedang disegel di puncak menara. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi, rahasianya masih belum terungkap. Tapi untuk saat ini kita telah mengetahui sejatinya ada sosok yang disegel di puncak menara, yang tidak lain adalah Baal yang disebut kunci dari menara itu sendiri. Dengan kata lain, ketika Baal didapatkan atau Baal telah terbuka, maka menara juga akan hancur. Dengan kata lain, satu-satunya cara menghancurkan menara selain semua yang dilakukan oleh Gothia adalah melepas segel dari Baal. Sayangnya episode kali ini ditutup sampai di sini. Seperti biasa, untuk lanjutannya belum rilis dan bakalan kita lanjut lagi kalau udah rilis. Tapi ya nunggunya mungkin bakalan lama kayak biasanya. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!